Saudara pemirsa tercinta yang baik hati, kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita sederhana yang akan sangat menarik jika didengarkan sambil memejamkan mata. Karena cerita ini dibuat sedemikian rupa untuk meningkatkan kreativitas otak dalam hal berimajinasi. Anda pasti akan merasakan sensasi yang berbeda, seperti Anda sendiri yang menjadi pelaku dalam cerita ini. Namun sebelumnya, saya sangat mengharapkan subscribe, like, comment, and share yang mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi teman-teman semua, karena cerita ini berorientasi pada pesan moral dan pesan religi. Baiklah, kita mulai saja. Di sebuah dusun berudara sejuk, hiduplah seorang makhluk cantik. Kecantikannya membuat pemuda tergila-gila, duda terpesona, orang tua jatuh cinta, remaja ingin cepat dewasa. Ketika ada orang yang kebelet kentut, lalu dia lewat, kentut itu jadi tertahan. Ketika dia berjalan, banyak orang yang terjatuh, tersandung karena terkesima akan parasnya. Dialah wanita tercantik di dunia cerita ini. Dia bernama Sofia Al-Jamilah Ardani Putri Zahro Humairah Nurmalasari melati putih mewangi sepanjang hari. Banyak pria yang berlomba ingin mempersuntiknya. Apa maksudmu dengan mempersuntik? Aku tidak menyebut mempersuntik, tapi mempersunting. Oh tidak, tadi kau menyebutnya mempersuntik. Pokoknya mempersunting. Sebaiknya kau diam dan dengarkan cerita ini. Pemirsa tercinta, pria yang ingin mempersuntingnya itu selalu ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak diterima. Oh, maksudku alasan penolakan itu. Karena kebanyakan mereka yang datang hanya memamerkan kelebihan. Lalu, bagaimana kalau yang datang itu dengan sikap merendah dan mengaku tidak punya apa-apa? Dia akan menjawab, hatinya belum terbuka untuk nikah. Jika kita jodoh, kita pasti bertemu. Namun, aku tak punya kuasa untuk berjanji, karena masa depan bukan di tanganku. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Pemirsa tercinta, kemanapun dia pergi, jika bertemu laki-laki, pasti dia akan digoda atau didatangi untuk mengajak nikah. Bahkan sering terjadi pertengkaran suami istri, gara-gara sang suami tertarik untuk menjadikannya yang kedua. Sofia berprofesi sebagai penerima upahan menjahit dan dia pintar menyulam. Namun, kehidupannya tak secantik parasnya. Tempat tinggalnya hanya berupa gubuk di tepi sawah. Di depannya ada kolam ikan, di sampingnya ada kandang ayam, di belakangnya ada kebun sayuran. Tapi dalam kebun sayur itu juga ada binatang. Berarti dia juga punya kebun binatang. Ya, karena jika seorang punya kebun sayur, binatang pasti ikut menghuni kebun itu, seperti ulat, cacing, kupu-kupu, dan hewan kecil lainnya. Jika seseorang membuat kebun binatang, tumbuhan atau tanaman pasti juga ikut tumbuh di dalamnya. Sebagaimana kehidupan, apapun yang kita miliki bisa jadi ada hak orang lain di dalamnya. Apapun yang kita raih, bukan tak mungkin ada campur tangan pertolongan orang. Pemirsa tercinta, Sofia hidup bersama ibunya yang lebih tua darinya. Oh, tentu saja ibunya lebih tua dari dia. Aku pikir kau tak usah menyebutkan apa yang tak seharusnya kau sebutkan. Biarkan saja, karena aku tidak berada di bawah perintah siapapun. Nah, pada suatu siang, persediaan beras sudah menipis. Uang pun tinggal seadanya. Sang ibu mulai tampak risau, sedangkan tagihan listrik sudah jatuh tempo. Biaya sekolah adik Sofia pun harus segera dikeluarkan. Mau tidak mau, beras yang tinggal sedikit itu harus dimasak juga untuk makan malam. Hei, ada apa lagi? ada orang berkata menanak nasi, ada memasak nasi. Aku merasa ada kejanggalan dalam ungkapan ini. Nasi adalah hasil dari proses menanak. Jadi yang ditanak adalah beras. Setelah ditanak, beras menjadi nasi. Jika nasi ditanak, tentu akan menjadi bubur. Ada juga orang yang mengungkapkan menggali sumur. Jika sumur digali, berarti memperdalam sumur. Sumur adalah hasil dari proses penggalian. Lebih tepatnya adalah membuat sumur. Oh, benar sekali. Silakan dilanjutkan ceritanya. Pemirsa tercinta, dalam suasana yang merisaukan itu, datanglah seseorang yang ingin dibuatkan pakaian untuk satu pertunjukan drama. Upahnya sangat menggiurkan. Sofia yang murung mendadak riang gembira. Namun keceriaannya itu
mendadak pudar laksana sang surya tertutup awan. Karena model pakaian tersebut adalah model pakaian seksi. Sofia berpikir dia tidak mau ikut dalam hal yang tidak baik. Karena jika pakaian itu dipakai oleh wanita, maka aurat si pemakainya pasti kelihatan. Dan Sofia tidak mau menjadi orang yang ikut mengerjakan pakaian yang dilarang agama. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang mempelopori suatu kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, harus kita hati-hati. Sofia takut ikut campur dalam masalah pembuatan pakaian yang membuat aurat terbuka. Maka ia pun menolak permintaan itu, meski dia sedang sangat butuh uang. Lebih baik menanggung lapar dan susah daripada harus mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Sedangkan ia sangat memelihara auratnya. Tak sehelai pun rambutnya pernah tampak oleh pria yang bukan mahramnya sejak dia balik. Dan tak seujung kuku pun pergelangan tangannya pernah tampak oleh pria yang bukan mahramnya. Tubuhnya tertutup dengan syar'i meski dia sedang dalam rumah. Begitulah kesadarannya tentang menjaga aurat. Pemirsa tercinta, sang mentari mulai berlayar menuju peraduannya. Ba'da asyar, datang seorang ibu-ibu yang minta bantuan pada Sofia untuk menjahit 17 gamis dan diberi uang muka yang jauh melebihi jumlah yang gagal ia terima. Allah sungguh tak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan seorang hamba yang patuh kepadanya. Beberapa minggu kemudian, Sofia belanja ke pasar untuk keperluan dapur. Maksudnya dia membeli kompor, penggorengan, sendok, dan lain-lain begitu? Dia sudah punya itu. Yang dia beli adalah keperluan untuk memasak seperti cabai, bawang, dan lain-lain. Tapi kan Kau ini selalu nyinyir, bikin bosan pemirsa saja. Aku jadi lupa cerita ini sampai di mana. ceritanya sampai di bawang. Bawang apa? Katanya si Sofia itu membeli cabai dan bawang ke pasar. Oh iya, dia sedang menuju ke pasar. Kalau begitu aku akan menyusulnya ke pasar karena aku ingin sekali berkenalan dengan dia. Pergilah, silahkan susul dia. Pemirsa tercinta, kita abaikan saja makhluk yang barusan. Cerita kita lanjutkan. Setelah selesai berbelanja dan saat menunggu angkot untuk pulang, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Keluarlah satu bongkah kepala manusia dengan rambut rapi. Dia tersenyum ramah sambil mengucapkan salam. Rupanya, dia adalah seorang direktur terkenal di daerah itu. Dia menawarkan pekerjaan sebagai marketing kepada Sofia dan tawaran itu tidaklah meragukan karena si direktur itu terkenal baik, sopan, dan dermawan. Dia tidak pernah macam-macam terhadap wanita dan siapapun. Dia menawarkan pekerjaan karena penampilan Sofia begitu glowing, cantik, mempesona, beautiful, wow. Sofia meminta waktu untuk minta izin kepada ibunya. Sang direktur menyuruh mempersiapkan surat lamaran, surat ini, surat itu, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi lainnya kecuali foto T yang ada fotokopi. Dengan bahagia, Sofia pulang ke rumah dan mengabarkan berita gembira itu kepada sang ibu. Perempuan tua itu langsung mengucapkan kalimat-kalimat syukur. Dengan segera, segala persyaratan pun dipersiapkan. Beberapa hari kemudian, gadis itu bergegas menuju kantor si direktur untuk mengajukan surat lamaran. Hei, tunggu. Aku sudah mencari gadis itu ke pasar tapi tidak bertemu. Bagaimana ini? Kali ini aku tidak akan mempedulikanmu. Pemirsa tercinta, kedatangan Sofia disambut ramah. Hari itu juga langsung dilakukan tes wawancara. 3 hari berikutnya Sofia dipanggil dan dinyatakan diterima. Masa uji coba selama 3 bulan dengan gaji kurang lebih 2 juta per bulan. Selanjutnya, jika masa uji coba itu berakhir dan dia resmi bekerja, dia akan digaji 4 juta ditambah tunjangan ini dan tunjangan itu serta kendaraan. Namun, senyum kebahagiaan itu meredup tatkala sang direktur menyampaikan bahwa Sofia tidak boleh
mengulurkan jilbabnya sampai ke dada. Akan tetapi jilbabnya harus dimasukkan ke dalam pakaian, dan pakaiannya pun tidak boleh longgar. Dia pun harus berdandan. Dengan lantang Sofia berkata, "Dengan ikhlas saya batalkan perjanjian kerja ini." Si bos pun kaget dan tidak terima karena perjanjian sudah disepakati. Namun Sofia berkata lagi, "Bapak tidak memberitahuku dari awal persyaratan itu. Lagi pula, saya belum menandatangani kontrak. Tapi jika Bapak tidak terima, Bapak boleh bawa saja ke meja hukum. Karena pakaian syar'i bagi saya adalah harga mati, Pak. Saya lebih baik kehilangan nyawa daripada memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh saya untuk menarik perhatian konsumen." Begitu ucapnya sambil melantunkan surat An-Nur ayat 30-31 dan surat Al-Ahzab ayat 33 dan ayat 59. Si bos terdiam dan tak mampu berkata apa-apa. Setelah mengucapkan maaf dan salam, dia pun keluar dan pulang dengan wajah gembira. Bukan kecewa, tapi gembira, pemirsa. Dia memberi kabar kepada ibunya bahwa dia membawa kabar yang jauh lebih menggembirakan. Dia sudah lulus dari ujian hingga bisa mempertahankan pakaian syar'inya. Sang ibu yang bijaksana itu pun lebih bersyukur melihat keistiqomahan anaknya. Masya Allah. Lebih baik mengorbankan dunia daripada akhirat. Semua orang bisa berpakaian syar'i, namun keistiqomahan harus dijaga. Sekali syar'i, selamanya syar'i. Jangan pula engkau hubung-hubungkan masalah tingkah laku dengan pakaian. Karena seburuk apapun perangai seorang wanita, namun kewajiban menutup aurat sesuai sunnah tetap berlaku. Pada suatu hari, Sofia mendapat undangan pernikahan dari salah seorang temannya. Namun, temannya itu tampak galau. Dia menceritakan bahwa dia akan menikah dengan pria yang dia kenal saat kuliah S2 dulu. Sedangkan saat hidup susah, dia dibiayai oleh seorang pria. Namun pria yang membiayainya itu tampak tidak mencintainya. Dia menceritakan kebaikan dan ketaatan pria itu. Hei, bukankah teman si Sofia itu adalah Nurul dan pria itu bernama Zaid yang ada pada video sebelumnya? Ya, untuk pemirsa yang ingin tahu kisah lengkapnya, silakan ikuti video sebelum ini atau klik tulisan di atas atau lihat setelah akhir video ini. Sofia sempat bertemu Zaid di acara pernikahan Nurul dan mereka juga sempat berkenalan. Takdir memang tak bisa ditebak. Zaid yang bekerja sebagai buruh tani mendapat upahan mencangkul di lahan sebelah rumah Sofia. Di sela-sela kesibukan, mereka sering terlibat obrolan ringan. Kadang ibu Sofia tak segan-segan mengantarkan makanan untuk Zaid. Hah, kira-kira mana yang lebih cantik, Nurul dan Sofia? Nampaknya, Sofia lebih cantik. Tapi paras mereka punya kemiripan, sehingga banyak yang mengira mereka itu bersaudara. Hah, nampaknya ada kemungkinan Zaid itu akan berjodoh dengan Sofia. Belum tentu, karena kegagalan bisa jadi lebih sering daripada kesuksesan. Mereka berdua ini memang sudah saling kagum-mengagumi. Sofia kagum dengan kesederhanaan dan keikhlasan Zaid. Zaid pun kagum dengan keistiqomahan dan ketegasan Sofia. Beragam andai, banyak jika, segudang umpama, setumpuk jikalau, dan ratusan misalkan selalu hadir di masing-masing fantasi dan lubuk hati mereka. Kau begitu lebay membacakan cerita ini. Pemirsa tercinta, suatu hari Sofia bertanya, apakah Zaid tidak merasa kehilangan sejak Nurul menikah? Zaid menjawab bahwa dirinya sudah terbiasa sendiri dan bersyukur masih mempunyai ibu yang melerai kesedihan saat kehilangan. Sofia bertanya lagi, apakah tidak ingin punya teman serius untuk diajak nikah? Zaid menjawab, keinginan itu tentu ada, tapi siapa yang sudi nikah dengan orang susah? Sofia kembali menjawab, tidak semua wanita itu mengejar harta. Masih banyak yang mau hidup susah asal batin bahagia. Zaid menjawab, coba tunjukkan buktinya satu orang saja. Spontan Sofia menjawab, aku buktinya. Banyak pria kaya yang melamarku, tapi aku tolak. Zaid pun spontan berkata, jika aku yang melamarmu, tentu kau tolak juga kan? Sofia tampak salah tingkah dengan ucapan Zaid.
Dia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi setelah itu dia menjawab, tidak. Malah menantang Zaid untuk melamarnya. Akan tetapi Zaid mencoba mengelak dengan berkata, perempuan itu bukan untuk diajak susah. Aku tidak tega jika istriku kelak ikut susah karena kehidupanku seperti ini. Seketika itu, Sofia pun menyangkal. Tidak ada dalil yang melarang pria susah untuk melamar perempuan. Pondasi agama adalah kunci kebahagiaan. Raga yang susah justru akan menjadi nikmat jika hati bahagia. Dan kebahagiaan itu sumbernya adalah iman. Zaid menjawab, sungguh menyentuh sekali ucapanmu. Artinya kau sanggup membuktikan? Dan Sofia menjawab lagi, ya, aku siap bang. Silakan jika abang juga sudah siap. Ya, akhirnya bertemulah aliran dua hati pada muara cinta yang sesungguhnya. Oh, segampang itukah? Kenapa tidak jika Allah mengizinkan? Allah membuka hati dan mulut mereka hingga tiada lagi misteri dua hati seperti cerita sebelum ini. Beberapa hari berikutnya tampaklah mobil mewah berhenti di depan gubuk Sofia. Rupanya, dia adalah direktur yang beberapa minggu lalu pernah menawarkan pekerjaan pada Sofia. Dia bernama Hamid. Dia menemui Sofia dan mengaku sudah menemukan kebenaran atas ucapan Sofia. Dia telah mewajibkan semua pegawai perempuannya untuk berhijab seperti pakaian Sofia. Dan dia ingin Sofia kembali bekerja sebagai ucapan terima kasihnya karena Sofia telah menyadarkannya. Sofia dan ibunya sangat gembira karena Sofia sudah menjembatani sebuah kebenaran. Akhirnya, Sofia pun bekerja. Zaid pun ikut bahagia. Rupanya, si Hamid diam-diam juga menaruh hati pada Sofia. Iya kan? Kamu ini sok tahu, tapi benar juga. Dia memanggil Sofia dan berkata, Sofia, kau bukan sekedar pegawai di perusahaan ini, tapi juga pembawa kebenaran. Andai aku tidak bertemu denganmu, tentu aku sudah melakukan kesalahan besar. Tak mungkin akan ada pegawaiku yang setaat dan setegas kamu. Manusia fitrahnya adalah suka pada kebaikan, dan tiada salah jika karena kebaikanmu aku ingin melakukan kebaikan juga. Apa maksud Bapak? Tanya Sofia. Hamid pun menjawab, aku sudah jatuh cinta kepada Allah dan wajar jika aku mencintai orang yang mencintai Allah juga. Sudikah kamu menikah denganku? Sofia kaget bukan main. Namun setelah itu dia berkata, apakah Bapak menerapkan aturan Islami di perusahaan ini hanya karena ingin menikah dengan saya? Tidak, Sofia. Sama sekali tidak. Demi Allah, tidak. Kau boleh menolak, bahkan kau boleh membatalkan kontrak ini. Tapi aku tak akan pernah merubah peraturan itu. Aku hanya bertanya, jika kau mau, alhamdulillah. Jika tidak, tetaplah menjadi pegawaiku dan doakan agar aku mendapatkan wanita lebih baik dari kamu. Tak tahu apa yang harus dijawab Sofia. Begini Pak, saya mengerti dan niat Bapak sungguh mulia. Tapi saya sudah punya calon Pak. Hamid tersenyum dan dia berkata, alhamdulillah, berarti aku punya kesempatan untuk mendapatkan yang lain. Sofia, jika kau menikah, izinkan aku yang membiayai dan menyediakan tempat untukmu. Sudilah kamu menganggapku saudara karena kamu adalah perantara dari Allah untuk membuatku sadar. Begitulah si Hamid yang gilirannya diuji oleh Allah. Dia tulus mencintai Sofia karena Sofia menyadarkannya. Tapi orang yang menyampaikan kebenaran tak selalu menjadi jodoh. Saudaraku semuanya, segala kebaikan pasti akan berbalas kebaikan. Bertanam kebaikan tiadalah sama dengan bertanam jagung. Karena kebaikan pasti tumbuh, sedangkan jagung ditanam tak selalu tumbuh, meski bibit dan lahannya juga bagus. Lalu, kebaikan apa yang didapat Hamid? Kesadaran dalam menegakkan sunnah, bukankah anugerah tak ternilai? Andai pun dia mendapat sesuatu yang menggembirakan di dunia ini, itu hanyalah bonus kehidupan. Yang pasti, apa yang didapat jauh lebih banyak daripada yang hilang. Dan yang hilang itu ibarat sebatang mawar. Meski ada kuncup yang gugur, namun akan ada kuncup di dahan lain yang akan segera mekar. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan dalam menjalani ujian dan selalu berbuat baik, mencintai orang baik,
mencari kebaikan, dan sedih jika tidak dapat berbuat baik. Selalu ikuti channel ini dengan cerita-cerita penuh hikmah. Terima kasih telah mendengarkan.